Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Pastinya semuanya siap belajar ya. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membuka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menanyakan sebuah tayangan video terkait tentang materi pembelajaran kita hari ini. Selagi Bapak menayangkan sebuah tayangan video, Bapak ingin anak-anak memperhatikan tayangan video, dan nanti setelah tayangan video selesai, Bapak akan memberikan 1-2 tugas awal kepada kalian terkait tentang video yang akan Bapak tayangkan. Nah, anak-anak, tadi kan semuanya kita sudah melihat sebuah tayangan video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Nah, itu adalah salah satu upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat kota Yatsrib atau kota Madinah. Karena materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Yatsrib atau kota Madinah. Nah, perjalanan Nabi Muhammad SAW ke kota Yatsrib ini tidak mudah, anak-anak. Jarak yang ditempuh dari kota sebelumnya ke kota Madinah saja adalah 450 km. Kebayang nggak sih jauhnya gimana tuh kalau 450 km itu? Jadi kita bisa dari awal cerita saja kita sudah tahu betapa susahnya Nabi Muhammad SAW ini dalam menyebarkan ajarannya, dalam berdakwah. Nah, Nabi Muhammad SAW ini bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dia sebelum ke kota Madinah ini dia berdakwah di kota Mekah. Namun di kota Mekah ini tadi ia mendapatkan penolakan, rasa tidak dihormati dan penghinaan. Jadi ia bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq ini tadi, Nabi Muhammad SAW diam-diam atau sembunyi-sembunyi berjalan ke kota Mekah, ke kota Madinah maksudnya. Dari kota sebelumnya ke kota Madinah. Nah, singkatnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya tadi sampai di kota Madinah ini tadi, berbeda dengan di kota sebelumnya. Jika di kota sebelumnya ia mendapatkan penghinaan, penolakan dan rasa tidak dihormati, namun berbeda dengan di kota Madinah ini tadi, ia mendapatkan rasa yang dihormati atau rasa hormat yang amat baik. Jadi berbeda dengan kota sebelumnya. Upaya pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat kota Madinah ini tadi bersama sahabatnya adalah ia dengan membangun Masjid Nabawi yang berada di Madinah sekarang ini. Nah, Nabi Muhammad SAW bersama sahabat ini tadi membangun Masjid Nabawi guna untuk tempat ia dan masyarakat kota Madinah ini nanti kelaknya ibadah, untuk berdakwah Nabi Muhammad SAW itu sendiri dan hal-hal yang lainnya. Jadi setelah ia membangun Masjid Nabawi ini tadi, Nabi Muhammad SAW ini tadi ia membuat aturan di kota Madinah. Dengan aturannya, kota Madinah ini tadi kan sebelumnya ia tidak damai, dikatakan tidak damai, bukan terlalu tidak damai, tapi bukan 100% damai. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tadi ia membuat aturan untuk setiap masyarakat kota Madinah ini tadi untuk selalu hidup damai dan rukun, dan yang penting ia hidup gotong royong. Nah, upaya yang ketiga, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini tadi adalah ia dengan menggabungkan dua kaum yang ada di kota Madinah ini tadi.
Nah, di kota Madinah ini kan ada dua kaum, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, dua kaum ini, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini tadi, dia adalah dua kaum yang bersekutu, yang saling berselisih di kota Madinah ini. Nah, jadi tujuan Nabi Muhammad SAW ini menyatukan dua kaum ini adalah untuk menjauhi perselisihan atau persekutuan tadi dari dua kaum ini tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tadi yang menggabungkan atau menyatukan dua kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini tadi menjadi kaum Mu'ah. Yang tadinya kaum Muhajirin dan kaum Ansar jadi digabung. Nabi Muhammad SAW menamai dua kaum ini menjadi kaum Mu'ah. Kemudiannya untuk ya menjalin silaturahmi. Namun kan sebelum digabungnya tadi kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini tadi ada perselisihan kecil. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ini tadi menggabungkan dua kaum ini menjadi kaum Mu'ah tadi, dua kaum ini tadi menjadi hidup damai sesuai dengan aturan yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW di kota Yatsrib atau di kota Madinah ini tadi. Selanjutnya, upaya selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tadi adalah dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kan di kota Madinah ini sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ada beberapa keyakinan, ada banyak keyakinan selain keyakinan Islam atau agama Islam. Ada yang menyembah berhala, ada yang beragama Yahudi dan agama-agama yang lainnya, ada yang menyembah roh halus, pohon, batu, dan yang lainnya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini tadi sama sekali tidak menuntut masyarakat kota Madinah ini tadi untuk selalu untuk menuntut agama Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tadi tidak membedakan satu sama lain. Jadi walaupun agama Islam, masyarakat agama Islam dan masyarakat Yahudi, dia rela berdakwah kepada dua agama itu tadi. Jadi dia tidak membeda-bedakan dan tidak menuntut masyarakat untuk mempercayai keyakinan tertentu. Nah, kemudian upaya selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat kota Madinah ini tadi, ia dengan membangun pasar. Jadi Nabi Muhammad SAW tadi dia menata ekonomi di kota Madinah dengan cara membangun pasar. Sebelumnya kan ekonomi di kota Madinah ini tidak tertata dengan baik. Contohnya ada masyarakat A bisa makan, namun masyarakat B tidak makan. Misal tadi kan ada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin bisa makan, sedangkan kaum Ansar tidak bisa makan. Nah, Nabi Muhammad SAW membangun ataupun membuat pasar ini tadi gunanya untuk keadilan atau tertatanya sumber ekonomi di kota Madinah ini tadi dengan baik. Di tengah Nabi Muhammad SAW membangun pasar ini tadi, Nabi Muhammad SAW sangatlah melarang masyarakat Madinah ini tadi untuk dekat atau kenal dengan namanya riba dan penipuan. Jadi syarat dari masyarakat Madinah untuk bisa dibangunkan pasar oleh Nabi Muhammad SAW tadi adalah dengan menjauhi larangannya, yaitu riba dan penipuan. Gunanya untuk tertatanya sumber ekonomi di kota Madinah dengan baik. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW tadi membuat aturan di kota Madinah. Jadi upaya ini adalah salah satu upaya yang begitu penting karena di kota Madinah ini tadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW tadi ia kurang beradab, maksudnya masyarakat Madinah ini kurang peradaban. Jadi Nabi Muhammad SAW tadi membuat aturan untuk selalu hidup dan menjadi selalu bergotong royong dan bekerja sama sesama tanpa membedakan umat-umat.
Nah, upaya selanjutnya, upayanya adalah dengan masyarakat Kota Madinah dan Nabi Muhammad SAW membuat aturan, ataupun strategi pertahanan di Kota Madinah. Gunanya apa? Gunanya untuk mempertahankan Kota Madinah dari pihak-pihak luar yang ingin merusak Kota Madinah. Nah, singkatnya, beberapa tahun kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, selalu mengajak masyarakat Kota Madinah untuk saling beribadah, masyarakat Kota Madinah ini tadi berkembang. Kota Madinah atau Kota Nasr ini tadi berkembang. Jadi misal dengan tadi sebelumnya 50% menjadi 80% lah. Pokoknya berkembang lah dari yang sebelumnya di bawah menjadi ke atas. Nah, wah, nggak kerasa ya, ini pembelajaran kita hari ini sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Tadi kan Bapak bicara kalau Bapak akan memberikan tugas awal kepada kalian terkait tayangan video yang Bapak tayangkan. Nah, di sini Bapak memberikan sebuah kertas LKPD untuk kalian isi terkait apa yang sudah kalian pelajari dan apa yang sudah kalian amati di tayangan video yang Bapak tayangkan nanti. Jadi ini kertas ini akan Bapak bagikan kepada anak-anak semua, dan besok kita ketemu lagi. Bapak akan menagih tugas kalian. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan melepaskan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.